Habib Kribo ngomong, saya muak lihat orang Islam di Indonesia. Dia ngomong begitu kan? Apa namanya, Habib Kribo, ada videonya. Dia bilang umat Islam, bukan Muslim. Dia pernah mereaksi video saya juga, ya kan, bahwa saya dibilang bodoh, saya tolol, ya kan? Dia nggak ngerti sebenarnya. Dia bilang begitu, ya. Ya kita kasih inisial LP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Coba dirinci Bang, di mana alamatnya? Ya, ini Jatiwaringin. Kalau sana dari arah Kalimalang, itu lurus arah Pondok Gede. Kita posisi sebelah kanan, lurus mau ke arah Pasar Pondok Gede. Nanti ada Jeko, kita persis sebelahnya Jeko. Oke. Jadi bisa mampir ya Bang ya? Bisa mampir. Bang Andre standby terus di sini ya? Selalu standby. Nah, jadi buat mungkin sahabat ngaji cerdas ya, kalau misalnya tinggal di Bekasi ataupun mampir lewat sini, silakan dikunjungi kafenya Bang Andre. Insya Allah nanti ketemu langsung sama Bang Andre. Nah, pada kesempatan hari ini mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Andre nih. Boleh. Ya, tentang apa namanya berbagai macam peristiwa ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya sekalian live nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Soalnya supaya bisa. Jadi ini sebelumnya buat teman-teman viewernya saya itu subscribe juga channelnya Ngaji Cerdas, itu cukup inspiratif buat kita ya kan. Semua channel mengenai para mualaf ya. Iya, insya Allah. Mengenai para mualaf. Jadi kalau bisa sekalian saya mempromosikan Ngaji Cerdas dari teman-teman viewer saya. Apa nama channelnya? Ngaji Cerdas. Tetap Ngaji Cerdas. Nanti searching aja di situ Ngaji Cerdas. Insya Allah. Ya. Subscribe, lihat video-videonya, dan itu juga ada video saya banyak juga. Terus beberapa para mualaf. Jadi semoga menjadi bahan inspirasi buat teman-teman semuanya. Amin. Oke. Nah, dan untuk sahabat Ngaji Cerdas juga jangan lupa untuk kunjungi juga channelnya Bang Andre, Mualaf Prince ya namanya ya. Silakan juga disupport channelnya supaya berkembang, karena beliau ini saya lihat ya aktif sekali di media sosial, tentunya untuk berjuang untuk menegakkan syariat Islam gitu ya Bang. Maksudnya mengeluapkan gitu ya. Iya. Bagaimana syariat Islam itu untuk kepentingan Islam, intinya seperti itu. Nah, Bang Andre, kita langsung ke diskusi nih Bang Andre. Siap. Apa nih kalau mau nanya-nanya lagi nih? Tapi sambil santai aja ya Bang. Iya, ya? boleh. Karena kan kita udah sering ketemu nih. Masya Allah. Bang, ini ada beberapa yang ingin kita bukan tanyakan ya, tapi untuk bagaimana tanggapan Bang Andre nih. Beberapa poin yang sudah kami tulis di sini, yaitu adalah Bang Andre. Nah, ini kan banyak nih, ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam Bang Andre. Seperti kita sebut saja namanya kayak Abu Janda seperti itu, dan orang-orang yang Ferdinand dan seterusnya. Dia kan selalu melontarkan kalimat yang bikin orang ambigu nih Bang Andre. Atau orang tuh masih mungkin ya, kalau orangnya awam mungkin kayak nggak ngerti gitu. Ini apa sih maksudnya? Kadang ada yang dia bilang dia benar, kadang ada yang bilang dia salah gitu. Kan gitu ya. Seperti statementnya misalnya Allah tuh nggak perlu dibela seperti itu ya. Kalau misalnya kayak Abu Janda, nggak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram kayak gitu. Nah, ini dari tanggapan Bang Andre sendiri nih, menanggapi dengan kalimat-kalimat begini nih, gimana Bang? Iya, mereka Islam ya. Iya, tentunya Muslim. Mereka Muslim ya. Mereka Muslim. Kalau saya lihat mereka itu kayak gini loh. Mereka mau coba sesuatu yang lain dari Muslim itu sendiri. Ya. Mau coba, kita lebih cenderung ke apa sih istilahnya, Islam yang berbeda lah, kayak lebih toleransinya lebih ini segala macam. Mereka menganggap Muslim nggak kurang toleransinya, kalau menurut saya. Contoh ini pertama saya sikapi dengan masalah Abu Janda, ya, Abu Jandal ya. Masalahnya gue ngomongnya Abu Janda. Ya. Jadi gini, masalah perihal selamat Natal, ya kan. Kita menghargai, iya silakan Natalan. Toh saya dulu Natalan. Pertama saya bilang, waktu saya dulu, apa salahnya sih selamat Natal?
Waktu belum ini, Iya. waktu belum menjadi. Kenapa sih Islam begitu banget Selamat Natal kok nggak boleh? Tapi pada saat saya lihat ke dalam, pada saat saya di Muslim gitu, saya berpikir kenapa ya kok nggak boleh ngucapin Selamat Natal? Iya. Nggak taunya ini bukan bicara masalah hadis, bukan bicara masalah apa. Kalau Natal itu kan istilahnya sesuatu yang apa namanya, yang kalau kita bilang itu juga di Alkitab juga nggak ada. Ya kan? Tapi itu adalah tradisi. Kalau saya bilang tradisi, coba cari di Alkitab ada nggak Natal? Secara spesifik memang nggak ada. Memang nggak ada. Lahirnya tahun 25 Desember pun nggak ada. Bahkan perdebatan Bang Andri ya. Lahirnya pun nah, terus kita kasih selamat sesuatu yang sebenarnya notabene nggak ada. Oke. Ya? Masuk. Notabene nggak ada. Terus buat apa kita kasih selamat? Oh, itu acara orang kafir. Mau acara orang kafir, tapi memang kalau nggak ada, gitu loh. Sekarang saya tanya dari kemarin waktu saya berdebat dengan orang-orang non-Muslim, Natal tuh ada nggak apa namanya di Bible? Oh ada, itu pohon terang segala macam. Apa disebutkan Natal? Pohon terang tuh apa? Di Bible itu sendiri. Di situ juga nggak disebutkan Yesus itu lahir tanggal 25. Ini gue ngomong ini bukan ngejelekin ya, tapi fakta yang ada. Ilmiah. Ilmiah, secara ilmiah fakta yang ada. Jadi kalau orang-orang bilang ya itu kita nggak berhak untuk ngasih selamat Natal segala macam ini itu. Alasannya apa? Ya karena kita nggak mau aja. Misalkan kita ada yang ngomong, kita bukan nggak mau. Kita nggak ngucapin Natal sesuatu yang notabene sebenarnya nggak ada. Menurut kita nggak ada. Bohong. Oke. Ya kan itu adalah tradisi. Tradisi Eropa Natal. Kalau saya bilang kenapa? Ya sekarang apa fungsinya? Kan begitu. Tapi kabarnya katanya kelahiran Tuhan Yesus kata gitu. Maksudnya ya mereka menganggapnya kasih begitu. Dalilnya tanggal 25 Desember. Udah itu aja. Oh, oke. Masuk. Kasih dalilnya. Iya, masuk. Tanggal 25 Desember di mana? Kalau si A yang nulis, misalkan Paulus yang nulis, oke, di Alkitab ada nggak tanggal 25 Desember? Gitu loh. Saya bukan mau ini, kita secara logika aja lah. Ya. Jadi itu tanggapan saya buat Abu Jandal. Oke, statementnya ya. Statementnya. Jadi apa namanya, kalau sesuatu yang tidak ada, terus lu anggap ada, itu benar apa enggak? Iya. Gitu aja. Terus mesti diucapin nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan terus ada dampaknya nggak diucapin untuk orang Kristen? Tetap mereka Natalan kan? Iya. Kita ganggu nggak? Enggak. Terus kok lu ngemis banget minta selamat Natal? Yang heran itu orang Muslim yang minta selamat Natal. Iya. Terus kalau kita nggak mau, hak kita dong. Terus kalau gitu, gue juga nggak mau ngucapin selamat Lebaran. Itu nggak usah. Iya nggak? Nggak perlu. Kita juga nggak minta. Cuman kita toleransi kok. Kalau kita tidak dianggap tidak toleransi, masjid segala macam, gereja segala macam sudah diiniin. Tapi apa? Masih ada kan? Jadi jangan dibuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Gitu. Islam nggak toleransi, mana buktinya? Gitu loh Bang. Oke, Masya Allah. Tapi itu berarti nggak membuat Bang Andre terlalu pusing ya, dengan statement begitu ya? Saya ketawa malah sebenarnya. Jujur aja saya ketawa. Apa sih yang di benaknya? Nggak boleh itu Natalan begini-begini. Islam tuh harus kasih selamat Natal. Kenapa harus? Sesuatu yang tidak ada dianggap mereka ada, tapi kita nggak ada, ya kan? Tapi ada nggak dampaknya mereka Natalan kita ganggu? Itu aja. Poinnya. Masya Allah. Nah, masalah Ferdinand tadi ya, Ferdinand. Ferdinand itu kan mengatakan bahwa Allah itu tidak perlu dibela, kasihan umat Islam, ngapain bela-bela Allah? Kan begitu kalimatnya, ya kan? Itu menurut, jangan kalimat kasihan. Dia nggak ngerti bahwa umat Islam itu bukan membela Allah, tapi membela syariat Islamnya, ajaran Islamnya, yang sebenarnya ditegakkan syariat Islamnya. Jadi bukan masalah membela Allah. Allah tidak perlu dibela, betul. Karena Allah Maha Kuasa. Kita siapa, manusia biasa, bro. Tapi kita membela syariat Islamnya, ya kan? Yang dihina, yang remehkan segala macam. Kita membela syariat Islam, ajaran-ajarannya. Firman Allahnya yang kita bela.
Pemikirannya Ferdinand, sebenarnya jadi mereka itu hanya apa? Satu, mungkin, maybe, perhaps, mungkin mencari popularitas, duit, atau ngerasa kayak ini gua orang hebat, ya, gua orang sangat bertoleransi, gua sangat orang Islam apa tuh namanya tuh, Nusantara. Perasaan kita juga Islam Nusantara. Kalau tidak, udah habis. Benar nggak? Betul. Jadi kita tanggapin mereka, kita ketawa aja. Oke, Masya Allah. Tapi kalau mau misalkan dia menghina kasihan umat muslim, dia menghina muslim, seluruh umat muslim. Seperti si Habib Kribo ngomong, saya muak lihat orang Islam di Indonesia. Dia ngomong begitu kan? Habib Kribo, ada videonya. Dia bilang umat Islam, bukan muslim. Ingat loh, Islam itu agama, muslim itu orangnya. Dia bilang, saya muak sama orang-orang Islam di Indonesia. Islam namanya, dia muak sama Islam. Seharusnya muslim ya kalau mau nyebut kayak gitu ya. Saya masalah sama Bang Adam, maaf. Iya. Ya kan? Lu muslim gak taat, lu muslim gak bener. Kayak contohnya ya, ada orang yang saya suruh sholat Jumat karena 3 kali gak sholat Jumat, ya. Terus saya tegur, lu kalau 4 kali gak sholat Jumat, lu adalah golongan kafir. Itu ada juga di suratnya, juga ada golongan kafir. Nggak taunya dia gak sholat Jumat, datang saya panggil, Fir, apa kabar Fir? Maksudnya biar negur ya, biar negur sebenarnya, biar dia tahu, biar dia sadar. Betul. Bukan gue menghina, tapi biar dia sadar. Kenapa gue panggil lu kafir? Udah 4 kali lu nggak sholat Jumat. Saya mengingatkan. Saya hanya reminding, mengingatkan. Dosa sayanya kalau saya tidak mengingatkan. Tapi malah dia marah, makin ngamuk. Bahkan banyak yang bela. Lucunya banyak yang bela. Lah saya ketawa. Ya kan? Tapi apa? Itu umat muslimnya. Muslimnya, bukan Islamnya. Iya, muslimnya. Ya kan? Dia ngerasa dirinya Islam, tapi tidak taat. Masya Allah. Mungkin lihat gaya gua selengean begini, bro. Iya. Cuman apa ya? Ya gua begini. Gua mungkin lu lihat gua apa adanya. Apa adanya lah. Kayak gitu. Masya Allah. Ya, kalau memang memang statement kayak gini memang harus diluruskan ya Bang Andre ya. Harus. Supaya nanti juga teman-teman atau sahabat juga bisa langsung ngambil ibroh nih dari statementnya Bang Andre nih, tanggapannya begitu. Ya, kalau yang dikatakan oleh yang tadi disebutkan ya nggak benar sebetulnya. Hanya untuk kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi, kalau saya rasa kepentingan pribadi. Karena sekarang kalau saya ngelihat bentuknya apa sih kalau seandainya nggak selamat Natal? Yeah. Apa pentingnya sih? Okay. Tapi kenapa ya umat Islam nggak mau? Lah itu hak pribadi, hak prerogatifnya umat Islam. Iya, itu serah kita gitu. Terserah kita. Tapi ada nggak dampaknya? Diganggu nggak pada saat Natal? Betul, sepakat. Itu aja. Masya Allah. Ini bijak banget nih, Masya Allah nih Bang Andre nih. Baik Bang Andre, kalau selanjutnya nih Bang Andre, ini kita tadi kan menanggapi statementnya mereka nih, orang-orang yang tadinya dia bukan tadinya sih, tapi dia nih Muslim, tapi statementnya nih mengarahkan kepada hal yang nggak baik gitu ya. Nah, pertanyaan kali ini menanggapi statement juga ataupun mungkin tindakan juga yang dilakukan oleh konten kreator yang notabene dia nih YouTuber Kristen nih kayak gini. Dalam bahkan beberapa ya, ada nggak perlu saya sebut namanya karena kebagusan gitu ya. Dia nih ada salah satu YouTuber Bang Andre. Ngereaksinya itu mualah mulu gitu. Maksudnya mungkin Bang Andre udah paham ya kemana ya. Dia pernah mereaksi beliau, saya tahu maksudnya siapa ya. Iya. Dia pernah mereaksi video saya juga, ya kan, bahwa saya dibilang bodoh, saya tolol, ya kan. Dia nggak ngerti sebenarnya. Dia bilang begitu, ya. Ya kita kasih inisial LP. Nah, ya LP kayaknya udah paham kayaknya. Ya. Karena kebagusan kalau disebut namanya, Mas. Saya kurang sepakat. Iya. Apa namanya? Dia LP. Nah, terus kalau seandainya kita ngelihat kenapa dia reaksinya para mualaf. Sebenarnya dia udah ada rasa khawatir.
Ada rasa khawatir. Bagaimana caranya dia ini untuk membantah para mualaf. Karena gini, sekarang gini, mungkin kalau misalkan kristolog yang sebenarnya asli Islam, dia berperang, dia berjuang dengan cara kayak begini, tapi mualaf lebih tahu, karena dia pernah mengimani, betul, gitu. Dia pernah mengimani Injilnya itu, kan gitu. Nah, terus kok apa namanya? Saya pernah menanyakan sama si LP ini, dan dia jawabnya muter-muter. Ya, oh pernah diskusi bareng pernah? Sekali saya pernah diskusi bareng, terus juga dengan si RY, ya, terus dengan layar T, ya, itu mereka tuh sampai apa ya? Jawabannya tuh misalkan saya tanya A, contohnya apa ya? Anda lahir berdasarkan firman atau tidak? Contohnya itu aja. Saya cuma nanya, Anda ini lahir berdasarkan firman Allah atau tidak? Oh enggak, saya lahir berdasarkan bapak ibu saya. Gue tahu. Itu atas hasil pembuahan antara bapak ibu saya. Gue tahu, nggak usah nanya. Tapi kalau Allah tidak berfirman, lu lahir, lu nggak akan lahir. Oke, sepakat katanya dia. Gua lahir atas berdasarkan firman. Oke, kalau gitu firman jadi manusia kan? Dia diam. Lo jelas dong. Berarti kita Tuhan dong kalau begitu kita Tuhan. Karena firman itu menjadi manusia. Ayat Yohanes 1 ayat 14. Dalam konsep Kristen itu tadi ya. Loh, iya kan? Benar nggak? Betul. Pada mulanya ada. Jadi gini, mereka selalu mengangkat pada mulanya adalah firman Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, gua bilang benar. Saya bilang benar. Kalau kebanyakan karena kristolog tuh, wah itu begini-begini. Sebenarnya memang kita bisa jawabnya, cuman gue mau beda. Iya benar, 100% benar. Kok benar, Andre? Iya, karena kita sendiri, karena berawal dari firman. Tanpa firman kita nggak akan lahir. Iya kan? Tanpa firman kita nggak akan lahir. Firman itu menjadi manusia. Ini Andre, karena firman Allah, gua lahir. Kalau Allah tidak membisikkan roh kepada ibu gua, tidak akan ada gua. Betul. Dari sekian banyaknya sperma, ya, jutaan sperma. Kalau Allah berkehendak, kamu yang di belakang nih, kamu yang jadi. Mau semuanya lagi begitu, semuanya sperma ini datang dari belakang masuk, ya masuk karena Allah yang berkehendak. Betul. Semuanya Allah berkehendak kok. Melalui firman-Nya, Mas. Melalui firman-Nya. Makanya kalau misalnya firman itu menjadi manusia, betul. Jangan disalahin, betul. Karena kita ini adalah firman menjadi manusia. Simpel aja kok gua. Nggak usah buka-buka ayat sana sini nggak usah. Gua cuma pertanyaan itu doang. Terus mereka jawabannya gimana? Kamu salah mempersepsikannya. Siapa yang mempersepsikannya? Alkitab atau Anda? Kalau tafsiran Anda, dalilnya mana? Coba buka ayat ini. Larinya ke Tuhan Yesus. Gua nanya masalah firman jadi manusia, larinya ke ayat-ayat yang lain, bingung dia. Kayak gitu jawabannya. Makanya pada malas mau debat sama gue, balas. Oh gitu ya. Tapi Bang Andre masih membuka debat. Dari kemarin ada video saya buka. Iya kan? Dan itu pertanyaan itu pun saya tanya, dan jawabannya muter-muter. Boleh lihat video saya. Oke. Oh, terus katanya siapa namanya tuh? Christian Prince. Iya. Ya, bahwa Islam itu ini termasuk kita bicara masalah YouTuber ya. Kenapa? Nggak apa-apa kita sebut si Christian Prince karena mereka juga begitu. Dia bilang bahwa Islam itu sebenarnya menerima Trinitas. Di surah Al-Maidah 147 147 saya lupa. Saya lupa itu. Yang mengenai tentang kelahirannya Yesus. Ya kan? Yesus itu adalah utusan, rasul. Yesus itu dikasih roh dari Maryam, dibisikkan roh, ya kan? Terus apalagi tuh kalimat Allah, firman. Di situ kalimah dia bilang gitu, firman Allah. 2, rasul, firman, dan lahir, roh, ya kan? Roh. Jadi roh, kalimat, dan
rasul. 3. Sekarang gue tanya, terus dia bilang bahwa satu-satunya makhluk yang bukan turunan dari Adam itu adalah Yesus. Kristen ngomong begitu. Begitu ngomongnya. Iya, ada videonya. Nanti saya kasih linknya. Oke. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.